Halo guys, jadi hari ini aku mau sedikit cerita ke kalian tentang sedikit pengalaman atau sebagian dari kisahku sendiri. Aku nggak peduli kalian mau nilai ini tuh alay, lebay, atau berlebihan, terserah kalian. Dan buat kalian yang udah ngikutin aku sejak lama, pasti udah tahu sama video aku yang sempet viral yang pas aku bilang cinta itu hanya ilusi. Ya benar, aku tuh dulu sempat berpikir cinta itu hanya ilusi, cinta itu nggak ada. Dan ya aku akui, aku tuh orangnya cuek banget kalau misalnya di chat sama cowok ya kan. Bukan karena aku mandang fisik atau mandang apa, enggak. Tapi emang nggak tahu kenapa orangnya aku emang kayak gitu guys. Kalau ada yang chat atau ngedeketin, ya aku slow respon. Dan aku tuh orangnya susah banget buat buka hati, apalagi mencintai. Dan pada suatu hari ada cowok yang ngechat aku. Ya apa ya guys, dan aku cuma iseng aja gitu balas chatnya. Aku pikir ya palingan cuma iseng doang ya kan. Ya udah aku balas aja tuh iseng-iseng chatnya. Terus dia bilang katanya mau ngelamar. Aku ketawa deh. Jadi ya udah aku terima lah tuh. Aku kenalin dia sama orang tuaku meskipun aku nggak ada perasaan cinta sama dia. Sampai akhirnya 5 bulan nih PDKT-an. Aku tuh belum ada rasa sama sekali guys, cuma sebatas chatan doang kayak gitu. Sampai akhirnya itu pas Ramadan 2023 kemarin. Dan setelah aku kenal dia beberapa bulan ini, dia tuh orangnya sabar, baik, super perhatian, penyayang. Ya meskipun aku kadang-kadang kayak kuntilanak gitu ya kan, stres nggak jelas. Ya udah aku tetap jalanin meskipun aku nggak ada rasa sama sekali ke dia. Bahkan aku itu dulu sempet bilang kayak gini, kalau dalam beberapa bulan dia belum bisa buat aku suka sama dia alias cinta sama dia, aku bakal batalin semuanya. Aku bakal lepasin dia. Kalau nggak salah tanggal 1 bulan 5 kemarin pas itu habis lebaran, aku sakit, masuk rumah sakit, dan aku operasi ringan. Dan di saat itu aku nggak ada ngabarin dia sama sekali, dan dia nggak tahu kalau misalnya aku tuh masuk rumah sakit. Dari pagi nih aku dirawat sampai malam, kalau nggak salah jam 5 sorean lah, dia baru tahu kalau misalnya aku masuk rumah sakit. Dan itu pun dia taunya karena lihat story adik aku guys. Terus dia ini orangnya langsung OTW dong ke rumah sakit. Dan pas nyampe ke rumah sakit, aku cuma denger suara dia, ya aku pura-pura tidur lah. Aku kayak nggak respon dia sama sekali. Kalian tahu nggak sih sama muka datar kayak gitu, kayak bukan muka datar, maksudnya ekspresinya datar guys. Kayak apa ya? Oh, udah itu aja. Kadang-kadang kalau mikir, kok gue gitu amat ya orangnya. Terus di rumah sakit ini aku 3 hari 2 malam kayaknya nggak pernah ngelihat dia itu tidur selama 3 harian itu. Kan waktu itu kan tangan aku diinfus tuh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Mau makan, mau apa, itu dia gitu yang inisiatif buat bantuin. Operasinya itu sore, terus selesai operasinya itu abis isak. Aku baru keluar dalam keadaan tidak sadar sama sekali. Pas aku sadar kalau nggak salah itu jam 11 malam aku baru sadar total. Dan di situ aku ngeliat orang-orang, terutama aku ngeliat dia yang pas ada di atas kepalaku itu, kan dia lagi duduk tuh posisinya. Aku lihat mata dia tuh sembab. Dan kalian tahu lah kan, bekas operasian itu kan gak mungkin sembuh dalam waktu 1 minggu. Pasti kan butuh waktu. Dan kalian tahu, yang ngerawat bekas operasian aku itu dia guys. Dan dia tuh ngerawatnya tanpa ada rasa jijik sama sekali atau geli gitu ya kan. Karena kan itu luka ya kan. Setelah selesai operasi aku pulang ke rumah. Terus besoknya aku demam tinggi banget. Terus dia datang lagi tuh ke rumahku sambil ngerawat aku saat aku sakit. Terus dia ngebersihin bekas operasinya. Aku tuh di situ mikir guys, Tuhan, kenapa ya? Kok bisa aku cuek sama orang yang emang beneran tulus buat aku? Setelah 2 bulan aku operasi itu udah sembuh, terus aku tunangan guys sama dia. Aku yang dulunya sempet mikir cinta itu hanya ilusi, dan aku tertampar oleh kata-kataku sendiri. Dan aku sadar rasa takut akan kehilangan itu nyata. Han, lo nggak capek ya kerja? Lo nggak ada niatan buat berhenti kerja gitu? Memilih buat ngurusin anak lo? Kasian tahu anak lo malah dititipin sama neneknya. Padahal pelukan seorang ibu itu yang paling hangat loh Han. Kalau misalnya aku nggak kerja, terus masa depan anakku gimana?
Aku sudah basah kuyup oleh derasnya hujan dan badai. Tidak akan aku biarkan basahnya mengenai anakku juga. Aku harus berjuang sebelum tumbang. Badainya terlalu besar. Pilihannya cuma dua. Bertarung atau tenggelam. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang layak untuk anakku. Setidaknya, takdirnya lebih beruntung daripada takdirku. Aku selalu berharap, semoga suatu saat nanti, anakku tidak menyesal karena telah lahir dari rahim aku. Tapi Han, uang kan bukan segalanya. Lo gak perlu lah ambisi kayak gini. Emang lo gak kasihan sama anak lo? Sekarang anak lo lagi lucu-lucunya loh Han. Iya, tapi aku tidak akan diam dan menerima takdir begitu saja. Aku harus bertarung dengan takdir, sampai takdir itu sendiri mengatakan bahwa akulah pemenangnya. Aku tidak terlahir dari keluarga yang kaya raya, tapi aku terlahir dari keluarga yang sederhana, tidak diwarisi harta, apalagi tahta. Tapi akan aku usahakan keluarga kaya raya itu berasal dari aku. Aku harus ambisi, bertarung melawan takdir, sampai suatu saat nanti anakku mengatakan perempuan hebat itu adalah mamaku. Let's play, DJ. Kalau mau jadi menantu saya, syarat utama harus bisa masak. Ya ampun, mana gue nggak bisa masak lagi. Gimana? Kamu sanggup? Siap, Tante. Ini udah mateng belum ya sayurnya? Gini nih, kalau nggak bisa masak, malah disuruh masak. Dolah, ini tuh udah mateng belum? Jujur ya, nggak bisa mendadak seketika itu juga. Meskipun airnya mendidih banget, sayur butuh waktu beberapa detik sampai menit buat panasnya masuk sampai ke dalam. Kalau baru celup sebentar terus diangkat, biasanya bagian luarnya aja yang panas, tapi dalamnya masih mentah atau keras. Ini sudah 10 menit Dolah, apa sudah bisa diangkat? Apa matangnya sudah sempurna? Buruan diangkat sekarang juga, itu sudah matang banget. Bahkan masakan lo, pasti sudah empuk banget. Nih Tante, silakan dimakan. Enak, matangnya merata. Iya dong. Dola, gimana nih cara jawabnya? Kok susah ya? Tenang aja, nggak susah kok. Kita kerjain satu-satu ya, pelan-pelan aja. One, bentuk B fragment N merupakan bentuk akar dari jawab the square root of B, letters to the power of M, letters to the power of N. Dola, tapi kamu yakin kan ini jawabannya benar? Yakin banget dong, aku cek ulang satu-satu kok. Rumusnya pas, hitungannya juga benar. Jadi jawabannya 100% benar. Ayo Christian, wah, awas, ih. Sorry, lo nggak apa-apa. Christian, kenapa penampilan lo kayak gitu? Penampilan gue malu-maluin ya? Kemarin kan gue udah bilang kalau hari ini kita itu mau reunian. Kenapa lo nggak potong rambut dulu? Ih. Christian, gue itu nggak malu kok punya teman kayak lo. Kalau gue ini malu punya teman kayak lo, ngapain juga dari dulu gue temenan sama lo, iya kan? Tapi hari ini kan kita reunian, mau ketemu sama teman-teman SMA dulu. Ntar yang ada mereka malah nertawain lo. Gue nggak mau mereka semua malah ejek lo. Lo potong rambut dulu ya, biar sedikit penampilan lo menarik gitu. Please, gue nggak mau lo jadi bahan ejekan. Gak apa-apa deh Christian potong rambut dikit. Setidaknya dia nggak ditertawakan kan sama teman-teman yang lain. Ntar yang ada Christian sedih lagi. Ayo kita berangkat, gue udah selesai. Yaudah yuk berangkat. Halo, kalian anak baru itu ya? Ya ampun, ternyata kalian kembar. Iya kak, semoga kita bisa berteman baik ya kak ke depannya. Jangan panggil kakak, kita seumuran kan? Kenalin, nama gue Sinta. Namaku Rara kak. Nama gue Riri. Oh iya, kalian berdua kan kembar ya? Gimana cara ngenalinnya coba kalau penampilan kalian sama kayak gini?
Ri, pakai aja ini. Saat senang semua mendekat, yang tak kenal pun jadi kawan. Aku tak Nah, gitu kan enak, gampang dikenal. Yuk masuk, udah jam masuk ini. oh Tuhan. Ya ampun, lucu banget ya mereka berdua kembar. Halah, masuk pakai beasiswa aja bangga. Kalau bukan karena beasiswa, mana mungkin dia itu keterima di sekolahan ternama ini. Punya teman mulutnya nggak bisa direm banget sih. Hana, mereka berdua murid barunya kan? Iya lucu ya, ternyata mereka kembar, cantik-cantik lagi. Nggak tahu juga gue, iya kali. Yang gue denger sih mereka dari panti. Nggak punya orang tua dong? Ya jelas lah nggak punya orang tua, namanya juga dari panti. Aduh gimana nih, gue lupa nggak bawa pulpen. Kenapa Ri? Gue lupa nggak bawa pulpen. Tuh, lo gimana sih? Gue cuma punya satu. Riri, nih pakai pulpen gue aja. Makasih ya Sinta, lo baik banget. Riri, Rara, kenapa kalian di sini? Nggak ke kantin? Lapar nanti. Kita di sini aja Sinta. Kita soalnya nggak ada uang buat beli makanan. Tadi kita udah sarapan kok di panti. Kita di sini aja Sinta. Kita udah makan kok. Masih kenyang ini. Ayo makan di kantin. Gue yang traktir. Udah buruan yuk. Kapan lagi coba mau ditraktir sama dia? Yuk. Hana, lihat deh mereka. Si kembar itu. Kasian tahu nggak sih? Mereka berdua jalan kaki. Mana letaknya dari sini ke panti jauh lagi. Bawa mereka berdua ke mobil. Biar gue yang antar. Hana, kenapa ke rumah lo? Lo bisa diem gak sih? Jadi mereka berdua ini yang Hana ceritain mah. Rara, Riri, ini itu permintaan anak saya Hana. Saya ingin mengangkat kalian berdua sebagai anak kakak saya. Gimana? Kalian setuju? Seriusan tante? Kita diadopsi? Oh Tuhan.